هريرة رضي الله عنه أن نبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. والله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelumnya
Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berupa limpahan rahmatnya, taufik, ridha dan inayah pada kita semuanya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di siang hari ini kita masih ditakdir untuk bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur panjang. Semoga umur yang barokah, sehat walafiat, serta tetap diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa menjadi seorang yang muttaqin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, hati tetap berpesan untuk selalu meningkatkan rasa iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa siapa yang saja yang menjadikan takwa sebagai sesuatu yang melekat pada diri pribadi, maka akan banyak sekali manfaat yang akan direngkuh. Bahkan ada jaminan menemukan jalan keluar dari segala macam permasalahan dalam kehidupan ini. Di samping itu juga diberikan atau mendapatkan rezeki dari berbagai penjuru. Inilah jaminan yang Allah telah selalu ingatkan kepada hambanya yang bertakwa padanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah SWT akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini termasuk dalam Quran surat At-Talaq 2-3. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Tidak terasa kita sebagai umat Islam sudah memasuki tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah. InsyaAllah di beberapa masjid mushola, tempat-tempat di Indonesia ini, bahkan di dunia, akan diadakan peringatan Isra Mi'raj junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi kita pun juga akan memasuki bulan Sya'ban, dilanjut bertemu dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dapat kita bayangkan betapa juga berpintanya suasana dalam waktu dekat atau 3 bulan ke depan. Tugas kita ini adalah menyiapkan segalanya dengan kiprah yang terbaik untuk agama kita dalam persiapan ibadah di 3 bulan ke depan. Dalam memasuki bulan Sya'ban mulai awal sampai hari ini, memang ada anjuran yang sangat penting yang disampaikan oleh junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dalam doanya dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin Allah amin. Hadirin, doa ini memiliki makna bahwa dalam 3 bulan ini umat Islam harus melakukan persiapan lahir dan batinnya agar memasuki bulan yang syarat hikmah. Di bulan Ramadan nanti harus dalam kondisi suasana yang terbaik,
Sudah saatnya mulai sekarang memikirkan dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di dalam menyambut 3 bulan ke depan, yaitu di bulan Ramadan nanti yang sangat menentukan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Demikian juga di dalam bulan Rajab ini kita diingatkan ada suatu peristiwa yang maha dahsyat, maha agung, maha besar dan maha suci yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Kejadian di mana Allah SWT menjalankan junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di suatu malam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Peristiwa itu dikenal dengan Isra atau perjalanan darat. Hal ini terpatri dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi, merupakan dalil yang sangat kuat akan peristiwa terjadinya Isra, yakni peristiwa suci yang dialami oleh Rasulullah SAW di malam 27 Rajab atau 10 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu kenabian. Tidak sampai di situ, Rasulullah SAW juga dinaikkan ke langit ke-7 oleh Allah SWT menuju Sidratul Muntaha, atau peristiwa ini dikenal dengan Mi'raj, dan bahkan sampai menghadap Allah SWT, karena Allah SWT yang menghendaki demikian. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW, atau juga disebut juga dengan Amul Huzni, tahun suka duka, karena di saat itu Rasulullah SAW dalam masa yang sangat sedih sekali, berduka yang sangat dalam setelah ditinggal istri tercintanya wafat, yaitu Siti Khadijah, dan paman beliau yang tercinta yaitu Abu Talib. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, sedikit kita ulas adanya spirit dari terjadinya Isra Mi'raj. Sudah sepatutnya lah umat Islam untuk mempersiapkan tekad dan komitmennya di dalam mengisi bulan-bulan berikutnya dengan merencanakan yang sebaik mungkin, bisa dalam aspek ibadah pribadi seperti sholat, mengaji, wirid, dan sejenis ibadah madhah maupun ibadah khairu madhah yang lain. Kebaikan seperti itu juga harus diimbangi dengan kepedulian terhadap sesama, memperhatikan orang sekitar, hingga terciptanya tatanan keluarga masyarakat yang lebih baik. Salat ternyata merupakan inti dari peristiwa Isra Mi'raj dan merupakan mi'rajnya orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Dari salat dapat dipetik beberapa hikmah, manfaat atau spiritualitas. Jangan sampai kita kena ayat fawailul lil musallin, bahwa dalam sholat kita ternyata celaka kita melaksanakan sholat itu. Naudzubillah. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Oleh karena itu mari kita ambil pelajaran, kita petik beberapa hikmah dari diwajibannya sholat yang diterima oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah dimensi waktu. Sholat tidak wajib kalau belum tiba waktunya atau saat waktunya tiba. Sholat juga tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sungguh sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bahkan diperintah dalam sholat harus tepat waktu. As-sholatu 'ala waktiha.
Dengan demikian, sebagai seorang muslim sangat dituntut untuk menghargai waktu dan harus betul-betul disiplin, sehingga dalam keseharian ketertiban dan keteraturan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam dalam segala segi kehidupan ini. Hal ini adalah yang utama dan diharapkan kaum muslimin seharusnya tidak biasa terlambat dalam melaksanakan tugasnya. Tidak akan terdengar lagi ungkapan jam karet atau molor karena terlambat masuk kantor misalnya. Tidak terlambat menghadiri undangan-undangan rapat. Sudah berjanji dengan seseorang harus ditepati waktunya. Itulah pelajaran pertama, kita diminta untuk disiplin dalam hal waktu. Yang kedua adalah dimensi taharah atau kebersihan, bahkan sampai mengarah pada kesucian. Kebersihan dan kesucian merupakan salah satu syarat bagi sahnya salat. Salat yang dikerjakan tidak akan sah apabila pakaian dan tempat salat kita kotor atau tidak suci. Ada najis walaupun sedikit di situ. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mukmin sangat dituntut untuk memperhatikan kesucian dirinya, baik yang akan dimakan, diminum, pakaiannya, tempat tinggalnya, serta segala income dan pengeluaran. Karena kaum muslimin harus mampu menghindarkan diri dari makanan dan minuman dari yang haram, baik zatnya maupun dari segi cara mendapatkannya. La yadkhulul jannata jasadan wudiya bil haram, bahwa tidak akan masuk surga seorang apabila badannya atau tubuhnya diberi makan barang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, dari sinilah terkandung pesan bahwa kebersihan lahir batin harus dijaga, dimiliki oleh setiap muslim karena akan menghadap ilahi. Dan prinsipnya setiap saat adalah waktu bagi hamba untuk menghadap, melaporkan serta menyadari bahwa dalam keseharian senantiasa dimonitor oleh Allah Ta'ala harus dalam kondisi suci, bersih dan suci. Allah hanya menerima hal-hal yang bersih dan suci. Yang ketiga adalah dimensi ketiga adalah menutup aurat. Salat juga tidak sah kalau aurat orang yang mengerjakannya terbuka sesuai dengan syarat dan rukunnya. Demikian pula hendaknya di luar salat, dengan memperhatikan ketentuan menutup aurat tersebut, tentunya tidak ditemukan lagi anak-anak gadis kita yang berpakaian serba minim misalnya, pendek dan ketat. Demikian pula hanya dengan anak laki-laki yang berpakaian di atas lutut. Semua sudah ada batas-batasnya dalam syariat. Itu pelajaran aurat yang harus dijaga. Yang keempat adalah dimensi keempat adalah menghadap kiblat. Salat juga tidak sah kalau tidak menghadap kiblat Baitullah, kecuali dalam kondisi yang tidak normal, misalnya dalam kondisi darurat. Kita tidak mengetahui arahnya seperti dalam kendaraan misalnya, di hutan, di gunung dan lain sebagainya. Kecuali kalau ada kompas, tentunya akan menunjukkan di mana arah kiblat yang sebenarnya. Dengan ketentuan menghadap kiblat ini, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, tentunya seorang muslim menatap masa depannya terarah jauh ke depan. Harus jelas time schedule-nya akan kemana arah kita nanti. Tentunya setelah dunia ini adalah ada kehidupan akhirat yang lebih baik, harus kita prioritaskan. Berikutnya adalah dimensi kelima, yaitu harus khusyuk dalam sholat. Meskipun sangat berat, walaupun sebentar saja dalam sholat, kita diminta untuk khusyuk, fokus. Dengan demikian berarti seorang muslim mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan, penuh konsentrasi,
dan hati-hati dalam suatu langkah. Dia fokus, insya Allah apa yang dikerjakan akan berhasil dengan baik. Dan yang keenam adalah adanya kepatuhan kepada imam dalam sholat berjamaah. Apabila imam rukuk, makmum pun juga harus ikut rukuk. Kalaupun imam sujud, makmum juga harus sujud. Tentunya dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan yang ada. Kendati ketaatan makmum demikian, namun bukan berarti imam atau pemimpin dapat melakukan kesalahan tanpa koreksi. Karena ketika ada imam yang keliru atau lupa dalam bacaan sholat misalnya, atau dalam hitungan rakaat, maka makmum boleh mengingatkannya dengan penuh etika, yaitu dengan ucapan subhanallah. Bahkan kalau dengan perempuan bisa bertepuk tangan. Dengan ketentuan ini berarti seorang muslim harus loyal dan patuh kepada pimpinannya. Namun kepatuhan tersebut bukanlah tanpa koreksi, karena bila ada pemimpin yang keliru dan salah, maka ada cara untuk membalikannya ke jalan yang benar, yaitu dengan diingatkan, yang tentunya harus penuh kesopanan atau etika. Hadirin kaum muslimin dan jamaah rahimahullah, dari salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Juga kewajiban yang satu dengan lainnya harus ditunaikan. Termasuk juga masalah zakat sebagai kewajiban yang harus diatur dalam kaitannya hubungan sosial manusia dengan manusia yang lain, atau hablum minan nas, bahkan harus seimbang dengan hablum minallah. Zakat merupakan salah satu kewajiban setelah melaksanakan atau menunaikan sholat. Menurut syariat kita bahwa seorang yang mempunyai atau memenuhi syarat untuk menunaikan zakat tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menunaikan zakat tersebut bila sudah memenuhi nasabnya. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Hadirin sekalian berbahagia, dari firman Allah SWT di atas ternyata jelas bahwasanya kewajiban zakat sangat penting juga, seperti halnya kewajiban menunaikan salat. Setiap harta muslim yang telah mencapai ukuran atau nisabnya wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak mengeluarkan, maka ingatlah bahwa siksa Allah SWT amatlah pedih sekali. Kelak harta yang tidak digunakan untuk zakat, terutama zakat profesi, zakat mal, zakat kekayaan, akan dibakar di neraka, yang kemudian harta tersebut akan membakar jidat dan lambung sang pemilik harta yang tidak diinfakkan tersebut, sebagaimana diingatkan Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 hingga 35. Walladzina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa bashshirhum bi'adabin 'alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam wa tuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taghnisun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih sekali pada hari dipanasnya emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin kaum muslimin dan jamaah Allah, ayat ini menerangkan bahwa siksa Allah memang sangatlah pedih bagi orang-orang yang mempunyai harta yang tidak disalurkan di jalan Allah. Salah satunya dengan mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisabnya. Tidak harus menunggu Ramadan. Bulan ini sudah mencapai nisabnya, maka segeralah kita keluarkan
paling tidak sesuai dengan prosentasi yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, karenanya bahwa tugas kita sekarang ini adalah melaksanakan semua perintah-perintah agama kita sebaik mungkin dengan kesadaran yang paling dalam. Bila hal tersebut telah dilakukan, insya Allah tatanan masyarakat dan lingkungan yang baik serta ampunan dari Allah SWT akan diraih. Ini juga yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam, adanya baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Dan kita berharap pada Allah SWT semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan itu. Berharap juga semoga amal-amal ibadah kita sampai saat ini diterima Allah SWT. Amin Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله من علينا بهذا الدين المرضية والذي جعلنا خير أمة ما دمنا نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودلاغ الأخيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الفضاله. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. يعلم أن الله قال في كتابه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رضى عن كل الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا شر الظالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا ذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجامعة ولا تجعلنا من أهل شيء ذلك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم ذريتنا وسلم أهلنا وسلم تلاميذنا وسلم جماعتنا وسلمنا من عافية الدنيا والآخرة في وعلى كل شيء قدير. اللهم إنا بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء وأمل لا يرفع ونفس لا تسمع. اللهم إنا بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والبخل ونعوذ بك من غلام الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء ومسد العداء. اللهم افعلنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء المنطلفة والسيد المحال ما دخل منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين وعمل على كل شيء قدير. اللهم زملنا بالعافية والسلامة وكلنا بالتقوى والاستقامة وعيننا بشفاء ذلك السميع والدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. رب اجعلني مقيم سنة ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار عزيز وفر رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بهذه الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله